Bab 947, Klan Han, Han Sui. Xiao Yan mengalami hari yang sangat menyakitkan di gerbong sebelum seutas benang Douqi akhirnya muncul di tubuhnya yang kosong. Meskipun Douqi ini masih sangat lemah, itu masih berhasil mendukungnya dengan mengeluarkan barang-barang secara acak dari cincin penyimpanannya. Selain itu, perawatan sepanjang hari memungkinkannya untuk turun dari gerbong dan berjalan meskipun luka-lukanya menunjukkan sedikit perbaikan. Dia tidak perlu lagi berbaring di gerbong seperti mayat. Xiao Yan dengan lembut memutar lengannya setelah berdiri dari kereta. Sedikit rasa sakit yang samar-samar ditularkan darinya menyebabkan dia tersenyum pahit. Pada saat ini, dia saat ini berada di titik terlemahnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, meskipun tubuhnya lemah, siapapun yang memiliki niat buruk terhadapnya akan menelan pil pahit. Lupakan boneka iblis bumi yang tersembunyi di dalam cincin penyimpanannya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak sekuat saat dia muncul di permukaan. Bagaimanapun, dia juga seorang alkemis tingkat tinggi selain menjadi seorang praktisi Do. Kekuatan spiritualnya tidak kalah sedikit pun bahkan jika dibandingkan dengan beberapa elit Do Zong. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia mampu bersaing dengan elit Do Zong hanya dengan kekuatan spiritualnya, seorang ahli biasa Do Huang tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Xiao Yan. Dengan kartu truf ini, kepercayaan Xiao Yan di dalam hatinya meningkat sedikit. Dia menyeka wajahnya sebelum membuka tirai gerbong. Setelah tirai gerbong dibuka, banyak gerbong tertutup muncul di matanya. Ada magical beast seperti banteng hitam gelap dengan dua tanduk di kepalanya menarik kereta di depan. Kedua sisi gerbong memiliki banyak sosok manusia di atas punggung kuda. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki lengan telanjang dan mengenakan pakaian kulit kasar yang terlihat kokoh. Di belakang mereka adalah senjata yang mengandung cahaya dingin saat mereka berkedip-kedip di bawah matahari. Oh, anak kecil ini benar-benar selamat. Haha, Cheng Niu, kali ini kau benar-benar telah kehilangan diriku yang dulu. Petik 2. Pria besar ini memiliki tubuh yang agak kokoh. Lengan telanjangnya dipenuhi dengan berbagai macam bekas luka. Pedang besar berkepala hantu, yang berisi sedikit rasa dingin, di punggungnya memiliki kemerahan cerah yang melekat padanya. Sialan, aku pernah melihat hantu. Anak kecil ini mampu bertahan hidup meski menderita luka serius, dia sungguh beruntung. Seorang pria bertampang kurus segera menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah suara tawa dari pria besar itu terdengar. Setelah itu, dia memelototi pria itu dan dengan cepat berkata, "Untuk apa kamu melolong? Aku yang dulu tidak peduli dengan sedikit uang ini. Namun, meskipun memenangkan sejumlah kecil uang ini, itu masih belum cukup bagi Anda untuk memiliki lebih banyak tumpangan dengan wanita lembut di rumah bordil. Siapa yang memintamu untuk peduli tentang diriku yang dulu?" Pria besar itu mengomel. Setelah itu, dia mengendarai kudanya ke depan dan datang ke depan Xiao Yan. Tatapannya menyapu yang terakhir sebelum dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, aku dipanggil Gu itu, kepala hantu, orang memanggilku hantu tua. Saya adalah orang pertama yang menemukan Anda di gurun utara itu. Namun, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Uang yang saya menangkan sebelumnya sudah cukup sebagai hadiah terima kasih." Haha. "Terima kasih banyak kakak, Gu itu. Saya Xiao Yan." Xiao Yan tersenyum saat dia duduk dengan punggung bersandar di kereta. Kebanyakan orang yang dia temui selama tahun-tahun ini adalah orang tua yang licik. Kekuatan mereka begitu besar sehingga menakutkan. Dia tidak banyak melakukan kontak dengan seseorang pada level rendah seperti itu untuk waktu yang cukup lama. Ini menyebabkan dia mengingat tentara bayaran itu ketika dia membantu ayahnya mengelola pasar di kota Wutang saat itu. Mereka mirip dengan orang-orang ini di depannya, tampil kasar, dan tanpa hambatan. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terkuat di antara orang-orang besar di depannya ada di kelas Dowling sedangkan yang terlemah hanyalah seorang Dadosi. Gu itu di depannya ini hanya berada di sekitar bintang Dowling. Haha, karena kamu memanggilku kakak, aku akan melindungimu sepanjang perjalanan ini. Namun, teman kecil Xiao Yan, tubuhmu ini benar-benar tidak bisa bertahan. Anda harus lebih banyak berlatih di masa depan. Jika Anda tidak memiliki sedikit kekuatan di Central Plains, Anda akan dipandang rendah oleh orang lain. Tindakan Xiao Yan memanggil kakak Gu Tuo tampaknya telah menyebabkan dia menjadi sangat bahagia. Setelah itu, dia melirik tubuh Xiao Yan, mengerutkan kening, dan menghukum.
Nada suaranya digunakan saat menegur seseorang dari generasi muda. Ini menyebabkan Xiaoyan sedikit menyeringai. Guitu, kamu harus berhenti mengomel sembarangan di sekitar sini dan mengajari orang lain omong kosong. Suara kuku kuda dipancarkan dari depan tidak lama setelah suara Guitu terdengar. Segera, suara teguran Han Chong terdengar. Hihi, bukannya aku mengatakan sesuatu yang salah. Guitu tertawa terbahak-bahak dan menjawab saat melihat Han Chong. Han Chong mengabaikan orang ini. Tatapannya beralih ke Xiaoyan, melihat kerumitannya yang jauh lebih baik, dan dia tanpa sadar tersenyum saat berkata, bagus. Adik Xiaoyan, meski menderita luka serius, kamu sebenarnya bisa berjalan setelah 2 hari. Petik 2. Xiaoyan tersenyum. Dia secara acak menemukan alasan dan tersenyum saat berkata, saya memiliki kehidupan yang kuat. Han Chong adalah orang yang sederhana dan jujur. Dia tidak terlalu peduli tentang masalah ini. Melihat ke langit, dia dengan keras berkata, akan segera gelap. Xiao Jie, wanita muda, berkata untuk bersiap mendirikan kemah. Guitu, Anda akan memimpin beberapa orang dan melihat apakah ada tempat yang bagus di dekatnya. Liang Ya, Anda akan memimpin beberapa orang untuk berpatroli. Gang Bei, kamu akan memimpin beberapa orang. Jelas, Han Chong memiliki posisi yang cukup tinggi dalam konvoi ini. Banyak perintah dikeluarkan dari mulutnya tanpa ada yang menyuarakan keberatan. Mereka semua mengucapkan, ya Tuan, dengan cara yang aneh sebelum membawa orang-orang mereka pergi. Han Chong juga menghela nafas lega setelah perintah dikeluarkan. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiaoyan, bisakah kamu berjalan? Xiaoyan mengangguk. Dia melompat turun dari gerbong. Meski langkahnya sedikit terhuyung, dia masih berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Melihat ini, Han Chong tertawa getir sambil berkata, sepertinya kamu masih perlu memulihkan diri. Setelah menderita luka serius seperti itu, sangat sulit bagi Anda untuk pulih sepenuhnya. Jika ada sequel yang tersisa, kemungkinan pelatihan Anda di masa depan akan menjadi masalah. Xiaoyan tersenyum dan mengisyaratkan agar Han Chong tidak khawatir saat mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Han Chong berhenti mengatakan apa-apa lagi setelah melihat Xiaoyan begitu berpikiran terbuka. Dia diam-diam menghela nafas dan berbalik, bersiap untuk mengumpulkan orang untuk mendirikan kemah. Konvoi ini cukup efisien. Dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak tenda berwarna putih muncul di bukit kecil. Ada juga pagar yang mengelilingi tenda, dan bubuk obat yang mencabut serangga beracun berserakan di luar pagar. Xiaoyan tidak banyak bekerja karena kondisi tubuhnya yang lelah. Dia secara acak berjalan ke suatu tempat di kamp sebelum duduk. Tatapannya perlahan menyapu ke sekelilingnya. Menurut apa yang telah disebutkan Han Chong, konvoi ini seharusnya milik penjaga klan dari klan Han kota Tianbei. Barang di gerbong haruslah barang yang mereka kawal. Kekuatan konvoi ini sebagian besar berada di kelas Dowling, dengan beberapa dari mereka berada di puncak kelas Dowling. Mereka mirip dengan Han Chong. Tentu saja, pemilik aura terkuat secara alami tidak akan dilewatkan oleh Xiaoyan. Saat memikirkan ini, tatapan Xiaoyan tanpa sadar terlempar ke gerbong di antara banyak gerbong. Gerbong itu jelas jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang lain. Bahkan ada aroma hening samar yang ditransmisikan darinya. Itu jelas ditempati oleh seorang wanita. Hal yang menyebabkan Xiaoyan memperhatikannya adalah ada aura yang telah mencapai bintang Do Huang di dalam kereta. Orang ini adalah orang terkuat di dalam konvoi. Berderak. Sementara Xiaoyan memusatkan perhatian padanya, kereta yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan kaki ramping yang panjang muncul di mata Xiaoyan. Xiaoyan terkejut dan tatapannya perlahan terangkat. Kejutan jelas melintas di matanya. Tidak disangka bahwa pemilik aura bintang 3 Do Huang sebenarnya adalah orang yang sangat muda dan cantik. Wanita itu memiliki alis seperti pohon willow. Kulitnya seperti salju, dan dia diberkati dengan sosok yang tinggi. Dia mengenakan pakaian ungu. Di bawah penutup pakaian ungu adalah tubuh yang sangat besar dengan lekuk tubuh yang proporsional. Satu-satunya aspek yang kurang adalah wajahnya menunjukkan rasa dingin. Matanya yang cantik memiliki perasaan yang tegas. Namun demikian, Xiaoyan tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa wajah wanita ini tampak sedikit akrab, namun, dia juga sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Banyak tatapan sekitarnya berkumpul pada wanita ini saat dia muncul. Ada panas biasa dalam tatapan ini.
Namun, kebanyakan dari mereka bersikap hormat. Mata indah wanita ini perlahan menyapu perkemahan saat dia turun dari kereta. Siapapun yang dilihat olehnya segera bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja. Ini menyebabkan Xiaoyan mengalami kesulitan menghentikan dirinya sendiri dari tertawa saat dia melihat mereka. Sementara Xiaoyan merasa adegan itu lucu, tatapan wanita itu tiba-tiba berhenti padanya. Alisnya sedikit vertikal saat dia berjalan perlahan. Sesaat kemudian, kaki rampingnya yang panjang muncul di depan Xiaoyan. Suaranya yang agak sedingin es terdengar, "Kamu adalah orang yang diselamatkan Han Chong selama perjalanan, kan?" "Iya." Xiaoyan mengangguk. Dia ingin berdiri karena kesopanan, tetapi kelelahan di dalam tubuhnya menyebabkan dia tertawa getir. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum akhirnya dia duduk kembali. Alis wanita itu dirajut semakin erat ketika dia melihat Xiaoyan dalam kondisi lemah. Dia berbicara dengan suara samar, "Ada aturan dalam konvoi klan Hanku. Konvoi tidak mendukung orang-orang menganggur yang tidak melakukan apa-apa. Karena Anda terluka, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, saya harap Anda tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa bahkan jika Anda hanya memiliki kekuatan untuk memasang pagar. Apakah kamu mengerti?" Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan wanita yang begitu keras dan serius selama bertahun-tahun. Ini menyebabkan dia tidak bisa tertawa atau menangis. Sejak kapan dia benar-benar menjadi orang yang menganggur? Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya meski memikirkan ini di dalam hatinya. Wajah wanita itu sedikit melembut saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan sesuatu padanya dan berkata, "Aku dipanggil Han Sue, dan saat ini aku adalah orang yang mengatur konvoi ini. Anda dapat mencari saya jika Anda memiliki masalah apapun di masa mendatang. Jika Anda tampil bagus kali ini, saya mungkin bisa mengizinkan Anda untuk bergabung dengan penjaga klan Han saat kita tiba di kota Tianbei. Meskipun itu tidak akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekayaan besar, setidaknya itu akan memungkinkan Anda untuk bertahan hidup. Ini adalah obat penyembuh kecil dan akan berdampak pada luka Anda. Selain itu, kita akan melewati wilayah ular iblis Siamang. Kamu harus hati-hati, bersembunyi di gerbong dan jangan keluar." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Han Sue berjalan melewati Xiaoyan. Setelah itu, dia masuk ke tenda. Xiaoyan tersenyum setelah menerima botol giok yang Han Sue lempar. Meskipun wanita ini keras dan tampak agak dingin dan acuh tak acuh, dia tampaknya orang yang baik. Tidak heran orang-orang di sini sangat menghormatinya. Namun, ada apa dengan benang perasaan familiar itu? Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia berpikir sampai saat ini tidak mungkin baginya untuk mengenalnya. Bab 948, Setan Ular Siamang. Malam secara bertahap menutupi seluruh gurun. Bulan tergantung seperti lempengan perak yang tinggi di langit yang jauh, menyebarkan cahaya bulan yang samar-samar di atas tanah. Hanya ada sedikit orang di gurun yang sunyi itu. Namun, secara mengejutkan ada beberapa suara api dan suara manusia yang hangat muncul di atas bukit. Suara itu menyebar dan secara signifikan mengurangi ketenangan di sekitar. Cukup banyak tumpukan api besar yang mengeluarkan percikan api yang terbang ke arah langit dari dalam kam di puncak bukit. Cahaya dari nyala api menerangi seluruh perkemahan sampai cukup terang. Banyak orang mengelilingi tumpukan api. Tangan mereka memegang beberapa toples anggur saat mereka tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, botol-botol itu bertabrakan, mengeluarkan suara ping di tengah tawa. Xiaoyan duduk di samping tumpukan api. Dia tersenyum ketika dia melihat orang-orang besar di sekelilingnya, yang telah mabuk sampai wajah mereka memerah. Suasana seperti ini adalah sesuatu yang jarang dia alami. "Kakak Xiaoyan, ini. Minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuh Anda. Gurun itu dingin." Tawa tiba-tiba terdengar saat Xiaoyan mengutak-atik nyala api. Segera, sebotol anggur terbang ke arahnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan dengan akurat meraihnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Han Chong, yang memiliki bau alkohol di sekujur tubuhnya. Dia kemudian tersenyum dengan anggukan. "Terima kasih kakak laki-laki Han Chong." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat botol anggur dan meneguk 2 suap. Panas yang membara naik dari perutnya, menyebabkan kemerahan di wajahnya. "Haha, anak kecil Xiaoyan, lumayan. Kamu masih memiliki semangat seorang pria."
Beberapa penjaga klan Han di sekitarnya tanpa sadar tersenyum dan memuji ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan telah minum setengah kantong anggur yang kuat dalam satu kesempatan. Xiaoyan tersenyum kepada semua orang. Dia baru saja akan berbicara ketika tenda di tengah perkemahan tiba-tiba dibuka. Sosok yang tampak sangat memikat di bawah sinar bulan segera muncul di depan tatapan semua orang. Sosok itu adalah Han Sue. Pada saat ini, Han Sue tampaknya baru saja mandi. Karenanya, rambut hitamnya yang halus membawa sedikit kelembapan saat melayang ke bawah. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki pesona tambahan seorang wanita. Hal ini menyebabkan cukup banyak penjaga klan Han yang lebih muda memiliki detak jantung lebih cepat saat melihatnya. Han Sue keluar dari tendanya. Tatapannya secara acak melihat sekeliling sekali. Setelah itu, dia duduk di samping api tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. Dia mengeluarkan belati dan mengambil sepotong daging panggang dari rak api sebelum perlahan-lahan memasukkannya ke dalam mulut kecilnya. Keanggunan dari mengunyah yang lambat tampaknya tidak sesuai dengan suasana mengunyah yang kasar di sekitarnya. Namun, harus dikatakan bahwa Han Sue saat ini sangat cantik dan mengharukan. Suara Han Chong dan yang lainnya tanpa disadari ditekan setelah Han Sue keluar. Lelucon kotor mereka juga buru-buru ditelan ke perut mereka. Xiaoyan menoleh dan memandang Han Sue yang tampaknya memiliki kelembutan milik seorang wanita di bawah lampu api yang bercampur dengan dinginnya yang keras dari siang hari. Hihi, kenapa? Apakah Anda pernah terpesona oleh Xiao Jie, nona muda? Han Chong di samping tiba-tiba bergegas ke depan sementara Xiaoyan fokus pada Han Sue dan dengan lembut menggoda. Senyuman hangat di wajahnya menyebabkan pria kuat ini tampak agak tidak penting saat ini. Tentu saja, semuanya laki-laki. Karenanya, tidak perlu menyembunyikan kata-kata ini. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia langsung tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu malu. Siapa yang lebih muda dari 30 di unit penjaga ini yang bisa lolos dari pesona Xiao Jie? Namun, mereka semua mengerti bahwa mereka hanya dapat memikirkan hal-hal seperti itu di dalam hati mereka. Xiao Jie sudah menjadi doang elit di usia yang sangat muda. Bakat besarnya hanya dilampaui oleh nona muda yang lebih tua di seluruh klan Han. Dengan status dan posisi kita sebagai penjaga, ini sedikit berbeda dengan mencoba mendapatkan sesuatu yang jauh melampaui kita. Han Chong menepuk dada Xiaoyan dan menghela nafas. Xiaoyan mengangguk sedikit. Meskipun dia tidak menyadari seberapa kuat klan Han, sebagai wanita muda dari klan Han, status Han Sue secara alami lebih tinggi dari para penjaga ini. Oleh karena itu, para pemuda di klan ini yang memendam naksir padanya kemungkinan akan berakhir dengan mimpi yang putus asa. Namun, Xiao Jie, nona muda, memang orang yang cukup baik. Meskipun dia biasanya sangat keras, dia memperlakukan kami sebagai penjaga dengan cukup baik. Jika ada penjaga yang terluka parah dalam sebuah misi, dia akan meminta klan untuk membayar sejumlah uang untuk diberikan kepada kerabat penjaga itu. Perlu diketahui bahwa begitu seseorang kehilangan kegunaannya di tempat lain, pihak lain akan meninggalkan Anda. Seseorang harus menganggap dirinya beruntung jika pihak lain tidak diam-diam membunuhmu karena mereka takut kamu akan membocorkan rahasia. Han Chong mendecakkan mulutnya dan berkata. Xiaoyan terkejut, tidak disangka wanita yang tampak dingin ini benar-benar memiliki hati yang baik. Han Sue tidak memiliki nafsu makan yang besar. Oleh karena itu, dia berdiri setelah beberapa saat. Matanya yang cantik menyapu tenda sebelum segera mendekati Han Chong. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, mereka yang bertugas malam ini seharusnya tidak minum alkohol. Yang lain juga harus minum lebih sedikit. Setiap orang harus lebih memperhatikan saat kita melewati wilayah ular iblis siamang besok. Petik 2. Dia tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Dengan langkah lembut, dia perlahan memasuki tendanya sebelum memadamkan cahaya di dalamnya. Suasana di dalam perkemahan tidak lagi senyaman sebelumnya setelah Han Sue memasuki tendanya kembali. Beberapa orang merajut alis mereka sebelum mengutuk dengan lembut. Karena Xiaoyan berada cukup jauh, dia tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Namun, dia samar-samar bisa melihat sesuatu ular iblis. Kemungkinan ular iblis apapun siamang yang disebutkan Han Sue sebelumnya. Sial, aku sudah lupa tentang bajingan serakah dan bejat itu. Baiklah, mari kita berhenti minum. Gandakan penjaga malam ini dan pastikan tidak ada yang salah.
Han Chong memegang botol anggur dan dengan kasar menuangkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia membuang toples anggur ke samping, berdiri, dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang juga mulai membuang toples anggur setelah mendengar teriakan Han Chong. Setelah itu, mereka menyebar dan memperkuat pertahanan dan patroli bumi perkemahan. Xiao Yan sedikit tertegun ketika dia melihat ke perkemahan, yang dengan cepat menjadi jauh lebih khusyuk. Sesaat kemudian, dia berdiri dan bertanya, "Kakak Han, apa itu ular iblis Siamang?" Han Chong tertawa getir saat mendengar ini. Dia berkata, "Kita akan melewati tempat yang disebut Ngarai 10.000 ular. Tempat itu adalah wilayah ular iblis bernama Siamang. Kekuatan orang itu mungkin baru saja mencapai kelas Do Huang, tetapi bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang tidak ingin terlibat dengannya karena dia, sebagai ular iblis, mampu mengendalikan semua peringkat ular beracun. 4 dan di bawahnya di Ngarai 10.000 ular. Karenanya, dia telah menempati tempat itu selama bertahun-tahun. Seseorang harus membayar tol yang mahal jika ingin berhasil melewatinya. Siapapun yang menolak akan mengalami kesulitan meninggalkan 10.000 ngarai ular hidup-hidup." Petik 2. Seekor ular iblis kelas Do Huang, ia benar-benar memiliki kecerdasan dan tahu bagaimana menduduki suatu wilayah dan menjadi bandit? Wajah Xiao Yan agak aneh saat dia berbicara. Binatang ajaib peringkat 6 sebagian besar memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Apalagi, Siamang ini telah memakan pil transformasi iblis. Makanya, ia bisa lepas dari bentuk ularnya. Kecerdasannya juga lebih tinggi dari peringkat 6 Magical Beast, kata Han Chong. Pil transformasi setan, pil obat ini benar-benar dapat memungkinkan binatang ajaib untuk mengubah tubuhnya? Saya ingat bahwa hanya pil transformasi tubuh yang memiliki efek seperti itu dan itu adalah pil obat tingkat 7. Xiao Yan berbicara dengan cara tertegun. Pil transformasi iblis hanyalah pil obat tingkat 6. Efeknya memang mirip dengan pil transformasi tubuh. Namun, itu hanya memungkinkan transformasi parsial dan efeknya jauh lebih rendah daripada pil transformasi tubuh. Pil obat semacam itu paling dicari di beberapa klan Magical Beast. Han Chong menjelaskan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak mengerti kekhawatiran Han Sui dan orang lain. Bagaimanapun, yang terkuat dalam konvoi mereka ini adalah Han Sui, dan dia hanya memiliki kekuatan seorang doang. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Siamang. Semoga orang ini tidak akan meminta uang dalam jumlah besar besok. Saudara Xiao Yan, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Saya masih perlu memerintahkan yang lain untuk memperkuat pertahanan kita dan membuat persiapan yang tepat. Han Chong menghela napas. Segera, dia menepuk bahu Xiao Yan, berbalik, dan berjalan menuju tenda. Xiao Yan melihat ke perkemahan, yang menjadi jauh lebih tenang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan kembali ke tendanya sendiri. Namun, Xiao Yan tidak langsung tidur setelah kembali ke tenda. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebotol cairan obat, yang dia gunakan saat berlatih di dunia magma saat itu dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menerapkannya ke seluruh tubuhnya. Perasaan sedingin es semacam itu menyebabkan rasa sakit yang menusuk di dalam tubuhnya menjadi sangat berkurang. Selain itu, Xiao Yan bisa merasakan benang energi hangat mengikuti kulitnya dan perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari lagi, luka yang saya terima secara bertahap akan membaik. Pada saat itu, tubuh saya akan dapat menampung masuknya beberapa doki. Petik 2. Xiao Yan merasakan perubahan di dalam tubuhnya dan ekspresinya juga rileks. Dia meletakkan kembali pakaian linen di tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila dan memasuki kondisi latihan, dengan hati-hati menyerap energi alam untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka. Keesokan harinya, Xiao Yan membuka matanya ketika beberapa suara terdengar di dalam perkemahan. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan sakit yang melemah di dalam tubuhnya, dan tanpa sadar tersenyum. Mungkin itu karena dia sering terluka, tetapi tingkat kesembuhannya dalam menghadapi luka seperti itu bahkan membuatnya merasa terkejut. Setelah bangun dan mengatur pakaiannya, Xiao Yan keluar dari tenda. Dia tersenyum pada kelompok Han Chong, yang sedang bergegas untuk mengemasi kemah, sebelum melangkah maju dan membantu. Kelompok Han Chong, yang menyadari karakter Han Sui, tidak menolak bantuan Xiao Yan. Mereka hanya tersenyum dan menyerahkan beberapa tugas yang lebih sederhana kepada Xiao Yan.
Xiao Yan melemparkan tenda di tangannya ke dalam kereta dan baru saja berbalik saat aroma yang tenang melewatinya. Sosok itu segera berhenti dan sepasang mata cantik menyapu. Suara lemah juga terdengar, "Kamu akan terus berada di gerbong hari ini. Jangan keluar." Petik 2. Dia tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk berbicara. Dia kembali ke gerbongnya sendiri. Setelah itu, teriakan dingin yang bergerak keluar dari dalamnya. Mulai konvoi. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat dia melihat ke arah konvoi, yang bergerak maju dengan suara berderit. Orang ini benar-benar tidak buruk. Saya hanya akan menunggu dan melihat. Jika ada kecelakaan yang akan terjadi, saya akan diam-diam mengulurkan tangan. Bab 949, 10.000 ngarai ular. Angin berpasir bertiup di atas gurun yang sunyi saat suara melolong berlama-lama di langit. Angin membawa gelombang pasir saat terbang ke kejauhan. Beberapa bintik hitam berangsur-angsur muncul di ujung jalan. Sesaat kemudian, titik hitam mendekat. Itu sebenarnya konvoi. Ada hampir 100 penjaga dengan wajah tegas menjaga konvoi itu. Banyak tatapan hati-hati menyapu mereka. Tangan mereka juga memegang erat senjata di punggung mereka. Lokasi bagian gurun ini sudah mendekati bagian luar wilayah Central Plains Utara. Oleh karena itu, sesekali seseorang akan melihat satu atau dua sosok. Namun, mereka sangat jarang dan menghilang dalam sekejap mata. Seluruh jalan hanya berdering dengan suara tapak kuda dan jeritan elang yang terpancar dari langit. Xiao Yan bersandar di jendela di dalam gerbong yang bergelombang. Pandangannya melihat ke arah penjaga yang tampak tegas dari klan Han. Suasana hari ini berbeda dari perasaan santai biasanya. Bahkan Guitu dan beberapa orang lainnya yang pada dasarnya bercanda setiap hari juga menutup mulut mereka. Tangan mereka, yang memegang senjata mereka, mengencangkan dan mengendurkan berulang kali, mengungkapkan kecemasan di hati mereka. Sepertinya ular iblis Siamang memiliki reputasi yang cukup ganas di sini. Dia benar-benar mampu menyebabkan orang-orang ini menjadi begitu cemas. Xiao Yan dengan lembut bergumam setelah menyerap ekspresi orang-orang di sekitar ke matanya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia duduk bersila di dalam gerbong, menutup matanya, dan memulihkan diri. Kerutan di dalam gerbong berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Xiao Yan, di dalam gerbong, tiba-tiba membuka matanya. Pandangannya melewati celah jendela dan secara kebetulan bisa melihat puncak gunung yang curam tidak jauh dari situ. Di tengah-tengah puncak gunung ada celah yang tampaknya telah dibelah. Retakan itu berukuran sekitar 20 kaki, tampak seperti jurang. Ketika kereta berhenti, persepsi spiritual Xiao Yan sangat merasakan bahwa detak jantung setiap orang menjadi sedikit lebih cepat. Tampaknya ini yang disebut ngarai 10.000 ular. Semuanya, hati-hati, kita memasuki area 10.000 ngarai. Guitu, pimpin beberapa orang untuk menyebarkan bubuk pengusir ular di sepanjang jalan. Ular di dalamnya adalah mata Siamang. Selama tidak diganggu, kita harus bisa melewatinya dengan lancar. Selain itu, bahkan jika kami ditemukan, jangan menyerang tanpa perintah. Mereka yang tidak patuh akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Tangisan keras Han Chong tiba-tiba terdengar dari luar gerbong sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. "Ya Pak." Sebuah tanggapan menyusul setelah tangisan Han Chong terdengar. "Ayo pergi." Ekspresi Han Chong serius saat dia mengangguk. Dia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Konvoi mulai bergerak sekali lagi atas perintah Han Chong. Setelah itu, ia perlahan maju menuju pegunungan terjal. "Saudara Xiao Yan, jika nanti terjadi sesuatu, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Cobalah yang terbaik untuk membawa Xiao Jie pergi." Suara rendah tiba-tiba terdengar dari luar sementara Xiao Yan bersandar di jendela kereta. Dia tanpa sadar terkejut. Dengan menoleh, dia melihat bahwa orang itu adalah Han Chong. Tidak ada yang harus terjadi. Siamang itu hanya menginginkan biaya tol. Tidakkah semuanya akan diselesaikan jika Anda memberinya bayaran pada saat itu? Xiao Yan bertanya. Jika Xiao Jie tidak ada, kemungkinan kita bisa menyelesaikannya hanya dengan membayar sejumlah uang. Namun ular bajingan itu tidak hanya tamak, tapi juga seperti binatang buas saat bertemu dengan wanita cantik. Oleh karena itu, jika terjadi kecelakaan pada saat itu, masih ada jarak yang cukup jauh dari kota Tianbei dari sini.
Bahkan klan Han akan kesulitan memberikan ancaman yang besar padanya. Han Chong melihat ke gerbong depan yang memancarkan keharuman yang tenang, menghela nafas, dan tertawa getir. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Mereka sebenarnya mengkhawatirkannya. Tak heran jika kelompok itu tampak seolah-olah akan bertemu musuh besar. Kakak Han, yakinlah bahwa tidak ada yang akan terjadi pada semua orang. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Han Chong hanya memperlakukan kata-kata Xiao Yan sebagai bentuk penghiburan. Dia tertawa getir saat dia mengejek dirinya sendiri. Dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan saat ini adalah orang yang terluka parah, namun dia masih datang dan mengatakan ini kepadanya. Jika sesuatu terjadi pada saat itu, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia akan membantu nona muda? Han Chong menghela napas. Ketika dia melihat kereta perlahan-lahan memasuki jurang, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menaiki kudanya dan dengan cepat berlari ke depan sebelum mulai memeriksa sisi-sisinya untuk aktivitas apapun. Pada saat ini, konvoi masih memasuki ngarai 10.000 ular. Karena mereka takut mengganggu apapun, gerbong mereka semuanya tertutup pakaian. Mulut banteng bertanduk hitam yang menarik truk juga terhalang. Kelompok itu menyelinap ke ngarai dengan cara diam-diam. Semua penjaga klan Han di kedua sisi gerbong sudah menarik senjata mereka. Tangan mereka yang lain memegang bubuk berwarna putih yang berulang kali mereka sebarkan di kedua sisi jalan. Konvoi tidak bertemu dengan apapun di tengah suasana yang gelisah ini. Sekitar 10 menit kemudian, mereka melewati bagian tengah ngarai. Dari Hede, samar-samar mereka bisa melihat jalan keluar ngarai di kejauhan. Hampir semua orang diam-diam menghela nafas lega ketika melihat ini. Sementara semua orang santai, Xiao Yan di dalam kereta perlahan membuka matanya. Dia segera menghela nafas pelan. Mereka memang tidak bisa bersembunyi dari masalah. Desahan baru saja terdengar ketika seluruh ngarai langsung bergetar. Segera, pepohonan di kedua sisi ngarai dengan cepat tumbang, menampakkan beberapa ular besar. Sialan, kita sudah ketahuan. Tingkatkan kecepatan kami, pergilah. Han Chong berteriak dengan marah. Ekspresinya menjadi jauh lebih jelek saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, dia tidak perlu berteriak. Pengawal klan Han yang berpengalaman sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendorong banteng bertanduk hitam itu ke depan. Setelah itu, konvoi itu bergemuruh dan melaju, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari jurang. Bang! Ketika konvoi masih sekitar kurang dari 100 meter dari pintu keluar ngarai, banyak sosok besar tiba-tiba bergegas dari kedua sisi ngarai. Akhirnya, mereka menutup seluruh jalan. Mulut mereka yang buas dan besar memancarkan lidah ular yang mengandung bau busuk dengan suara cici. Mata ular yang gelap dan dingin menatap semua orang di konvoi. Sialan! Hati Han Chong langsung tenggelam saat melihat ular besar yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalan mereka. Meskipun ular besar ini hanya berada di peringkat 3 Magical Beast, tubuh mereka sangat besar. Dengan hanya beberapa lusinan, mereka mampu memblokir seluruh jalan sampai tidak ada celah sedikit pun yang tersisa. Gelombang suara gemerisik dikirim dari semak-semak di sekitarnya setelah jalan diblokir. Segera, ular beracun besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, berbagai warna keluar dengan cara yang padat. Akhirnya, mereka mengepung seluruh konvoi. Ceka-ceka, sekelompok orang bodoh benar-benar berpikir untuk melewati sia tua yang hebat ini? Tawa aneh tiba-tiba terdengar dari langit setelah lingkaran itu terbentuk. Segera, sosok hitam hijau dengan cepat terbang dari atas ngarai. Dalam waktu singkat, dia muncul di langit di atas konvoi. Sosok yang baru saja muncul di langit di atas konvoi itu cukup aneh. Tubuh dan tungkai manusia ditutupi dengan sisik hitam hijau yang padat. Tempat di mana kepalanya seharusnya berada memiliki kepala ular yang terlihat buas. Matanya yang kecil berisi dingin dan kejam yang gelap saat mereka menatap orang-orang di bawah. Selain itu, di belakang iblis setengah manusia setengah ular ini terdapat sepasang sayap doki hitam hijau, yang membawa seekor liar yang kuat yang menyapu jurang saat mereka mengepak. Ekspresi kelompok Han Chong segera berubah menjadi putih pucat ketika mereka melihat sosok hitam hijau yang muncul. Suara mereka sedikit bergetar. Ular iblis, Siamang. Siamang menatap konvoi dari atas. Dia tiba-tiba tertawa saat dia dengan santai berkata, "Kalian semua harus tahu aturan kakek ini, bukan?"
Wajah Han Chong sedikit gemetar. Dia segera keluar dari konvoi, mengeluarkan kartu kristal dan dengan hormat berkata, tentu saja kami tahu tentang itu. Komandan Siamang, kami adalah konvoi dari klan Han di kota Tianbei. Ini adalah hadiah kecil yang saya harap Pak Komandan akan menerimanya. Petik 2. Siamang mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan hisap tanpa basa-basi menarik kartu kristal di tangan Han Chong. Dia meliriknya sebelum membuka mulutnya dan tertawa, lumayan. Sepertinya kalian semua masih memiliki ketulusan. Petik 2. Wajah Han Chong sedikit gembira setelah mendengar ini. Dia dengan hati-hati berkata, kalau begitu, dapatkah Pak Komandan mengizinkan konvoi kita lewat? Ini wajar saja. Siamang tersenyum aneh. Lidah ularnya menjilat sudut mulutnya sebelum jarinya tiba-tiba menunjuk ke kereta tempat Han Sue berada. Dia tersenyum cabul dan berkata, namun, tinggalkan dia dulu. Ekspresi semua orang dalam konvoi tiba-tiba berubah. Cukup banyak orang yang diam-diam mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Han Chong juga menarik napas dengan lembut dan dengan hormat bertanya, apa maksud Tuan Komandan? Hihi, gadis kecil, tidak perlu bersembunyi. Kakek ini sudah mengendus jenis wewangian di tubuh wanita dari jarak yang sangat jauh. Selain itu, kakek ini juga tahu bahwa kali ini saya telah bertemu dengan seorang yang sangat indah, oleh karena itu, Anda harus keluar. Siamang mengabaikan Han Chong dan tertawa aneh pada kereta yang pandangannya terkunci. Bang! Suara Siamang baru saja terdengar saat atap gerbong pecah. Sosok manusia muncul sebelum berdiri di atap kereta. Tatapan sedingin es memelototi Siamang di langit. Cahaya merah segera meletus di mata Siamang ketika dia melihat wajah Han Sue. Dia langsung tertawa ke langit, benar-benar seperti yang diharapkan kakek ini. Hadiah kali ini sangat kaya. Sudah lama sekali sejak saya tidak bertemu dengan hal-hal yang begitu indah. Wajah Han Sue sedingin es. Niat membunuh melintas di matanya yang cantik. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang muncul. Dia mengepakkan sayap Doki di punggungnya saat dia tiba-tiba menembak ke arah Siamang. Hihi, gadis kecil, bagaimana kekuatan Do Wangmu ini bisa lepas dari telapak tangan kakek ini? Siamang tertawa terbahak-bahak saat melihat Han Sue menyerang. Dia melebarkan mulutnya dan pilar Doki hijau giok ditembakkan. Akhirnya, pedang itu menghantam pedang panjangnya dengan cara seperti kilat. Pedang panjang itu hancur dan sosok Han Sue juga dipaksa mundur. Pucat muncul di wajah merahnya yang ramping. Jarak antara Do Wang dan Do Huang terlalu besar. Komandan Xia, kami adalah orang-orang dari klan Han di kota Tianbei. Jika kamu menyerang kami, kepala klan Han dan sesepuh pasti tidak akan melepaskanmu. Han Chong segera berteriak dengan marah saat melihat Han Sue mengalami kemunduran. Ceka-ceka, klan Han ya. Meskipun ada kehadiran orang-orang tua itu, tapi apa yang bisa mereka lakukan padaku? Aku selalu bisa kabur jika tidak bisa mengalahkan mereka. Selain itu, selama aku meninggalkan kalian semua di sini, siapa yang tahu kalau aku menyerang orang-orang dari klan Han? Siamang tertawa aneh. Setelah itu, mulutnya mengeluarkan suara mendesis yang tidak biasa. Ketika suara mendesis ini dipancarkan, cahaya dingin melintas di mata ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai. Segera, mereka menembak ke arah konvoi seperti anak panah. Adegan yang sangat padat itu tampak seolah-olah sedang hujan ular berbisa, tampak sangat menakutkan. Wajah hampir semua orang mengungkapkan keputusasaan ketika mereka dihadapkan dengan serangan ular berbisa yang begitu menakutkan. Mereka memegang senjata mereka dengan erat dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Bang, bang, bang. Ular berbisa dari segala penjuru sepertinya berusaha menutupi langit. Namun, saat mereka berada kurang dari 10 kaki dari konvoi, tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Segera, mereka mengeluarkan suara berderak saat mereka berubah menjadi kelompok bola api. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar dari langit. Melihat perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini, semua orang yang hadir, termasuk kelompok Han Chong, Han Sue, dan Siamang semuanya tercengang. Bab 950, Orang Kuat Misterius. Abu hitam pucat perlahan melayang turun dari langit sebelum membentuk lapisan tipis berwarna hitam yang menutupi permukaan tanah. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan hawa dingin meningkat di hati setiap orang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi.
Bahkan dengan kekuatan Siamang, dia hanya bisa berdiri dan melihat banyak ular berbisa yang tiba-tiba berubah menjadi abu. Bahkan dia sama sekali tidak menyadari alasan perubahan tak terduga. Keheningan yang aneh menutupi ngarai. Ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai tampaknya merasakan kegelisahan. Tubuh mereka tegang sementara desisan yang menjengkelkan berulang kali dikeluarkan dari mulut mereka, menyebabkan atmosfer di dalam lembah menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin dari sebelumnya. Kelompok Han Chong saling memandang. Mereka segera mundur perlahan dari konvoi dan melindungi Han Sue di tengah mereka. Mata waspada mereka tertuju pada Siamang di langit. Suasana hening berlanjut sesaat sebelum Siamang akhirnya pulih. Tatapannya agak ragu-ragu saat dia menyapu tempat itu. Itu mendarat di wajah cantik Han Sue yang menarik dan matanya sekali lagi menjadi panas membara. Mengepalkan giginya, dia sekali lagi mengeluarkan suara mendesis tajam dari mulutnya. Ular beracun yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi lembah sedikit ragu-ragu setelah mendengar suara mendesis ini sebelum cahaya yang ganas melintas di mata mereka. Mereka menggerakkan tubuh mereka, yang menjadi seperti banyak anak panah tajam yang mengeluarkan suara siu-siu saat mereka melesat ke arah konvoi. Melihat ular berbisa melancarkan serangan lain, kelompok Han Chong dengan cepat memanggil doki mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, suara misterius bang-bang sekali lagi terdengar di langit. Bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum dengan cepat padam seperti bunga epifilum. Akhirnya, ular itu berubah menjadi debu yang perlahan berhamburan. Kegembiraan liar melonjak ke mata kelompok Han Chong saat melihat pemandangan ini. Pada titik ini mereka dapat menebak bahwa ada seseorang yang secara diam-diam membantu mereka. Xiao Jie, nona muda. Sebuah kegembiraan muncul di wajah Han Chong saat dia melihat Han Sue dan dengan lembut berkata. Han Sue dengan lembut melambaikan tangannya. Matanya yang cantik perlahan menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan jejak siapapun. Dengan segera, alisnya sedikit bersatu. Mungkinkah keberuntungan mereka sebagus ini? Mereka benar-benar dapat bertemu dengan seorang ahli yang akan membantu mereka pada saat seperti itu? Matanya yang cantik mengembara sebelum tiba-tiba berhenti di kereta beberapa saat kemudian. Tempat itu adalah tempat Xiaoyan berada. Bulu mata panjang Han Sue berkedip lembut saat pandangannya berhenti di kereta. Sebelum dia bisa berpikir lebih dalam, suara gelap dan dingin Siamang ditransmisikan dari langit. Bolehkah saya tahu ahli mana yang ada di sini? Saya Siamang. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun, masalah hari ini adalah masalah pribadi antara orang-orang ini dan saya. Teman, tolong jangan campur tangan. Mata Siamang menyapu langit saat dia menangkupkan kedua tangannya. Suara Xiao Mang perlahan bergema di ngarai ini. Namun, tidak ada jawaban. Tepat ketika dia merasa agak frustrasi, sebuah suara tua berbicara dengan singkat. Enyah. Suara tua yang tiba-tiba tampak turun dari langit sebelum berlama-lama di samping telinga semua orang. Pada saat ini, kegembiraan di dalam hati kelompok Han Chong semakin padat. Memang ada seorang ahli yang membantu mereka. Mata cantik Han Sue berpaling dari gerbong tempat Xiaoyan berada saat suara tua itu terdengar. Mereka menyapu ke lokasi lain, berniat untuk menemukan ahli misterius ini. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung karena orang-orang yang tidak berguna ini? Cahaya yang ganas melintas di mata Siamang. Namun, dia tidak berani menyerang karena pemandangan aneh dari tadi. Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan cara yang menyeramkan. Jika kamu tidak tersesat dalam 10 napas, kamu akan mati. Pemilik suara tadi sekali lagi memberikan jawaban yang sangat singkat untuk kata-kata Siamang. Bahkan Han Chong dan yang lainnya bisa mendengar tawa dingin dan cemoohan dari suara itu. Tampaknya mengejek Siamang karena terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Mata Siamang menjadi suram setelah diperlakukan dengan kasar 2 kali. Dia mampu bertindak sesuka hatinya di tempat ini selama bertahun-tahun bukan karena tidak ada ahli yang ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena pegunungan ini benar-benar terlalu besar dan ada lubang ular yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Selama Siamang mengubah tubuhnya dan memasuki pegunungan yang dalam, menemukannya akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Karena inilah nama galak orang ini secara bertahap menjadi lebih kuat. Rasa dingin yang pekat melintas di mata Siamang, tetapi tidak ada yang bisa dilihat dari wajahnya. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya ke segala arah dan berkata,
karena teman bersikeras untuk melindungi mereka, Siamang akan memberimu wajah ini hari ini. Siamang baru saja mencapai kata terakhirnya ketika kilatan dingin muncul dari matanya. Kakinya segera menekan udara kosong saat tubuhnya berkedip seperti kilat hijau giok. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Han Sue. Doki yang kuat melonjak pada saat ini dan aliran udara yang sangat besar mengguncang kelompok Han Chong sampai mereka dengan cepat mundur. Gadis kecil, hampir tidak ada wanita yang menurut kakek ini bisa melarikan diri. Siamang tertawa cabul saat Doki melonjak. Dia segera meraih Han Sue. Kecepatan-kecepatannya adalah sesuatu yang Han Sue tidak bisa hindari dengan kekuatannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan cakar pihak lain mendarat di bahunya. Anda mencari kematian? Tangan Siamang baru saja mendarat ketika teriakan dingin yang berisi niat membunuh tiba-tiba terdengar. Segera riak energi tak terlihat bergabung dengan ruang dengan cara seperti kilat. Sesaat kemudian, itu meledak dengan aneh di dada Siamang. Bang! Ledakan rendah dan dalam terdengar, tapi tidak menyebabkan tumbukan energi sedikitpun. Namun demikian, lebih dari setengah dari Doki yang meresap ke tubuh Siamang segera tersebar. Sebuah kekuatan besar meledak di dadanya dan kekuatan ganas yang liar meledakkan sisik-sisik di kulitnya sampai mereka basah kuyup dengan darah segar. Tubuh Siamang bergegas pergi. Lindungi Xiao Jie, nona muda. Serangan tak terlihat memaksa Siamang mundur. Melihat ini, kelompok Han Chong buru-buru menyerbu ke depan. Mereka mengerumuni dan mengepung Han Sue. Tatapan mereka dengan kejam menatap Siamang. Mata cantik Han Sue menatap Siamang, yang telah ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan hanya dengan satu serangan. Gelombang mengerikan muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun orang ini menjijikkan, kekuatannya tidak lemah. Menambah fakta bahwa wujud aslinya adalah magical beast dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat, dia tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dengan cara yang menyedihkan ini bahkan tanpa melihat musuhnya, seberapa kuat menakutkan orang yang menyerangnya. Sepertinya mereka hampir tidak akan menemukan ahli seperti itu bahkan di dalam seluruh klan Han. Siamang terus melangkah mundur lebih dari 100 langkah. Baru saat itulah dia menghentikan tubuhnya dengan ekspresi terkejut. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya, melihat sekelilingnya, dan tanpa sadar berteriak, kekuatan spiritual? Anda seorang alkemis? Petik 2. Siamang akhirnya menyadari kekuatan tak terlihat ini saat bersentuhan. Itu jelas merupakan kekuatan spiritual yang dikhususkan oleh alkemis. Serangan spiritual semacam itu juga jelas merupakan keterampilan yang paling mahir dikuasai oleh seorang alkemis. HMPH. Pemilik suara itu mengabaikan seruan Siamang. Mendengus dingin dipancarkan dan kekuatan spiritual tak terlihat sekali lagi beriak di udara. Segera, itu berisi momentum seperti petir saat dengan keras melesat ke arah Siamang. Setelah merasakan serangan spiritual yang sedang menuju sekali lagi, timbangan di seluruh tubuh Siamang berdiri tegak. Teror di wajahnya juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, dia akhirnya mengeluarkan teriakan tajam, berbalik, dan berubah menjadi sosok hitam gelap yang melarikan diri dengan menyedihkan ke dalam hutan pegunungan di depan tatapan tertegun kelompok Han Chong. Dia benar-benar menghilang dalam beberapa kilatan. Siamang benar-benar merasakan niat membunuh yang menusuk tulang dalam serangan spiritual itu. Dia tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama, pemilik kekuatan spiritual pasti akan mengirisnya menjadi potongan-potongan daging ular. Mampu bertahan hidup di tempat ini selama bertahun-tahun, Siamang jelas tahu siapa yang harus disinggung dan siapa yang tidak boleh menyinggung. Menyinggung pakar kecantikan seperti itu benar-benar tidak berguna. Setelah Siamang melarikan diri, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai segera berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bahkan puluhan ular besar yang menghalangi jalan keluar untuk melarikan diri ke rumput. Dalam beberapa menit, ngarai yang telah diblokir dengan kuat menjadi kosong. Adegan ini menyebabkan kelompok Han Chong merasa tercengang. Sialan, orang-orang ini benar-benar terlatih dalam melarikan diri untuk hidup mereka. Sepertinya mereka sering dikejar orang. Tidak ada yang tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini di tengah suasana hening yang menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Kerasnya tawa itu tampaknya merupakan upaya untuk mengeluarkan semua keterkejutan mereka sebelumnya. Setelah tertawa, Han Chong menepuk dadanya. Dia benar-benar mengambil satu putaran di atas ujung pedang. Untungnya, tidak ada yang terjadi.
Wajah Han Sue yang sedingin es dan cantik mencair sedikit saat ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah langit. Junior ini adalah Han Yue dari klan Han. Elder, terima kasih telah membantu hari ini. Apakah mungkin bagi Anda untuk mengungkapkan diri Anda sehingga generasi muda ini dapat mengingat Anda dalam hati saya? Petik 2. Aku yang dulu hanya kebetulan lewat. Tidak ada yang bisa dilihat. Pergilah. Sebuah suara tua yang samar perlahan ditransmisikan dari langit, membuatnya sulit untuk menemukan posisi sebenarnya. Setelah suara itu terdengar, ahli misterius itu sepertinya telah pergi. Bahkan tidak sedikit pun suara yang keluar. Lingkungan yang tenang menyebabkan Han Sue menghela nafas dengan kecewa. Dia melambaikan tangannya dan suara bergerak yang jelas keluar dari mulut kecilnya, "Ayo lanjutkan perjalanan kita." Kelompok Han Chong buru-buru mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka berpisah dan terus melindungi konvoi di tengah-tengah mereka. Gelombang suara retak muncul dan konvoi maju sekali lagi. Han Sue juga telah kembali ke konvoinya sendiri setelah konvoi mulai bergerak. Perasaan yang tidak diketahui menyebabkan dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke gerbong tempat Xiaoyan berada saat dia naik ke gerbongnya sendiri. Sesaat kemudian, dia akhirnya merajut alisnya dan mengejek dirinya sendiri. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya yang cantik melompat kembali ke gerbongnya. Xiaoyan, yang duduk bersila di dalam gerbong, perlahan membuka matanya saat Han Sue kembali ke gerbongnya. Dia memegangi dadanya dan terbatuk-batuk sambil tersenyum pahit. Lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi dia sudah menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain. Itu sedikit sulit baginya.